warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia, saya berasal dari kelas 12 Akuntansi 1 SMKN Negeri Senduro. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rekonsiliasi bank. Apa itu rekonsiliasi bank? Yaitu suatu kegiatan untuk merincikan perbedaan antara catatan bank dengan perusahaan. Perincian tersebut dilakukan untuk mencocokkan catatan keuangan yang ada di perusahaan dan juga yang ada di bank. Alasan kenapa sih kita harus membuat rekonsiliasi bank? Yaitu tujuannya untuk menyamakan catatan laporan keuangan dan juga digunakan untuk mengetahui informasi aktivitas keuangan yang ada atau yang belum dicatat. Nah, bentuk rekonsiliasi bank yaitu ada dua. Satu, rekonsiliasi bank berbentuk stafel atau vertikal. Dan yang kedua, rekonsiliasi bank berbentuk sekontro. Nah, rekonsiliasi bank berbentuk stafel ini biasanya disusun secara bertingkat atau lurus ke bawah. Nah, sedangkan rekonsiliasi bank berbentuk sekontro ini biasanya berbentuk horizontal atau bersebelahan antara saldo perusahaan sebelah kiri dan saldo bank ada di sebelah kanan ataupun sebaliknya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu rekonsiliasi bank, di sini saya akan menjelaskan contoh soalnya. Berdasarkan catatan PT Aneka Jaya pada akhir Oktober 2018, saldo kas menunjukkan jumlah Rp49.725.000. Rekening koran yang diterima di bank menunjukkan saldo sebesar Rp60.400.000. Setelah diteliti, perbedaan tersebut disebabkan oleh A. Tagihan PT Aneka Jaya pada toko lengan sebesar Rp13.600.000 telah dilakukan oleh bank dan perusahaan belum mencatatnya. Yang B. Setoran ke bank pada tanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp19.200.000 dan belum dicatat oleh bank. Untuk yang C, Bank Mandiri membebankan beban administrasi sebesar Rp500.000 dan belum dicatat oleh perusahaan. Dan yang D, pendapatan bunga bank sebesar Rp1.500.000 belum dicatat oleh perusahaan dan BPH pasal 23 sebesar Rp225.000. Dan yang E, cek yang diterima oleh perusahaan pada tanggal 26 Oktober 2018 dari toko Sumber Makmur sebesar 8 juta, ternyata tidak ada dananya. Yang F, cek sejumlah Rp11.500.000 yang diterima oleh perusahaan sebagai pembayaran dicatat oleh bagian akuntansi perusahaan sebesar Rp6.500.000. Untuk yang G, cek sejumlah Rp7.500.000 yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar perbaikan mesin dicatat oleh bagian akuntansi keuangan sebesar Rp6.500.000. Dan untuk H, cek yang dikeluarkan oleh perusahaan pada akhir bulan Oktober sebesar Rp19.500.000 belum diuangkan oleh pemiliknya. Dan ini adalah contoh jurnalnya. Di sini saldo menurut perusahaan ada di sebelah kiri dan saldo menurut rekening koran ada di sebelah kanan. Dan di sini saya menggunakan rekonsiliasi bank berbentuk sekontro atau bersebelahan. Dan pada saldo menurut perusahaan ada dua, yaitu pada bagian tambah dan juga pada bagian dikurangi. Begitu juga pada saldo menurut rekening koran ada juga saldo yang ditambah dan juga ada saldo yang dikurangi. Dan ini dia caranya. Saldo menurut perusahaan dan juga saldo menurut rekening koran. Dan saldo ini pasti berbeda. Nah, kita catat untuk yang ada di contoh soal tadi. Saldo menurut perusahaan menunjukkan jumlah Rp49.725.000. Nah, kita catat di sini ya. Setelah kita catat juga saldo menurut rekening koran sebesar Rp60.400.000. Nah, setelah itu mari kita mengerjakan contoh soalnya. Yang A,
tagihan PT Aneka Jaya pada toko langgeng sebesar Rp13.600.000 telah dilakukan oleh bank dan perusahaan yang mencatatnya. Nah, ini masuk pada saldo menurut perusahaan di bagian tambah. Nah, kita tulis ya, A. Nah, ini dikatakan sebagai penerimaan dan di sini kita catat sebagai penerimaan piutang sebesar, nah tadi pada contoh soalnya yang A sebesar Rp13.600.000, yang B setoran ke bank pada tanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp19.200.000 dan belum dicatat oleh bank. Nah, yang ini masuk pada saldo menurut rekening koran di bagian tambah, kita catat sebagai B. Karena ini belum dicatat oleh bank, kita tulis sebagai setoran dalam perjalanan. Kita catat sebagai setoran dalam perjalanan dan itu sebesar Rp19.200.000. Nah, untuk yang C, Bank Mandiri membebankan beban administrasi sebesar Rp500.000 dan belum dicatat oleh perusahaan. Nah, ini kita catat pada saldo menurut perusahaan di bagian dikurangi, kita tulis yang C, yaitu beban administrasi sebesar Rp500.000. Kita lanjut yang D. Pendapatan bunga bank sebesar Rp1.500.000 belum dicatat oleh perusahaan dan PPh pasal 23 sebesar Rp225.000. Nah, untuk yang D yang penerimaan bunga bank, kita catat pada saldo menurut perusahaan di bagian tambah. Bagian PPh pasal 23 sebesar Rp225.000 kita catat pada saldo menurut perusahaan di bagian dikurangi. Nah, untuk yang E. Cek yang diterima oleh perusahaan pada tanggal 26 Oktober 2018 dari toko Sumber Makmur sebesar 8 juta ternyata tidak ada dananya. Kita catat pada saldo menurut perusahaan pada bagian dikurangi. Nah, di sini kita catat sebagai cek kosong karena dana tersebut yang akan kita terima ternyata saldo dari toko yang lain itu tidak mencukupi. Kita tulis sebagai cek kosong. Dan cek kosongnya sebesar Rp8 juta. Untuk yang F, cek sejumlah Rp11.500.000 yang diterima oleh perusahaan sebagai pembayaran dicatat oleh bagian akuntansi perusahaan sebesar Rp6.500.000. Nah, di sini kita tulis sebagai salah pencatatan karena seharusnya kita menerima uang sejumlah Rp11.500.000, ternyata kita tulis sebagai sebesar Rp6.500.000 dan selisih antara Rp11.500.000 ke Rp6.500.000 itu sebesar Rp5 juta. Jadi yang kita tulis di sini yaitu selisihnya, yaitu sebesar Rp5 juta. Untuk yang G, cek sejumlah Rp7.500.000 yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar perbaikan mesin dicatat oleh bagian akuntansi sebesar Rp6.500.000 dan selisih antara Rp7.500.000 ke Rp6.500.000 sebesar Rp1 juta. Jadi di sini kita tulis sebagai sama seperti yang tadi, hanya saja ini ditulis pada bagian perusahaan di bagian dikurangi. Kita tulis sebagai kesalahan pencatatan. Selisihnya sebesar Rp1 juta. Soal yang terakhir, cek yang dikeluarkan oleh perusahaan pada akhir bulan Oktober sebesar Rp19.500.000 belum diuangkan oleh pemiliknya. Nah, itu masuk pada saldo menurut rekening koran di bagian dikurangi dan kita tulis sebagai cek yang masih beredar karena cek tersebut belum diuangkan oleh pemiliknya. Kita catat ya. Sebesar Rp19.500.000. Nah, setelah itu kita hanya tinggal menjumlahkan saja. Ini dijumlah semua. Untuk yang bagian tambah ini semua ditambah, untuk bagian kurang ini semua ini dijumlah, nanti hasil penjumlahan dari saldo yang ditambah dikurangi dengan saldo yang ada dikurangi, sama juga pada saldo menurut rekening korannya. Nah, pada saldo menurut perusahaan yang bagian tambah ini kita peroleh sebesar Rp20.100.000. Ini juga kita tambah antara saldo menurut perusahaan
dan juga pada saldo perusahaan pada bagian tambah, yaitu sebesar 69.824.000. Dan untuk bagian dikurangi ini kita jumlahkan terlebih dahulu, dan ini mendapatkan hasil 9.725.000 rupiah. Dan ini kita kurangi antara saldo ini dikurangi dengan hasil saldo menurut perusahaan pada bagian dikurangi, dan ini ternyata sebesar 60.100.000 rupiah. Nah, inilah saldo akhir yang ditemukan oleh saldo menurut perusahaan. Nah, untuk saldo menurut rekening koran ini hanya satu saja transaksinya, jadi ini hanya kita guna saja sebesar 19.200.000 rupiah, dan ini kita jumlahkan yaitu sebesar 69.600.000 rupiah. Dan untuk saldo menurut rekening koran pada bagian dikurangi juga ini hanya tinggal memindahkan saja, karena hanya ada satu transaksi atau satu penyebab perbedaan antara saldo menurut perusahaan dan juga saldo menurut rekening koran. Ini sebesar 19.500.000 rupiah. Nah, ini sama seperti hal yang tadi, hanya kita kurangi antara saldo menurut rekening koran yang ini dikurangi pada saldo yang sudah kita kurangi, yaitu sebesar 19.500.000 rupiah. Dan hasil pengurangan ini yaitu sebesar 60.100.000 rupiah. Dan ternyata inilah penyebab terjadinya perbedaan. Dan untuk jumlah penyesuaiannya yaitu bank charge. Bank charge kita catat pada bagian debit yaitu sebesar 500.000 rupiah, ini berasal dari beban administrasi. Dan untuk tax expense Art 23 ini berasal dari PPh pasal 23 yang sudah kita terima yaitu sebesar 225.000 rupiah. Dan untuk akun receivable yang berada di debit ini berasal dari cek kosong yang sudah kita terima yaitu sebagai penerimaan piutang yaitu sebesar 8 juta rupiah. Dan untuk service charge-nya ini berasal dari kesalahan pencatatan yang sudah kita lakukan tadi, yaitu cek yang sudah pernah kita keluarkan namun kita salah untuk mencatatnya yaitu sebesar 1 juta rupiah. Dan untuk cash in bank yang ada pada sisi kredit ini berasal dari jumlah yang ada di debit. Dan untuk cash in bank yang berada di debit ini berasal dari jumlah saldo yang ditambah pada saldo menurut perusahaan yaitu 20.100.000 rupiah. Dan akun receivable yang ada di sisi kredit ini berasal dari penerimaan piutang ditambah dengan cek yang sudah kita terima sebagai pembayaran piutang, yaitu kita jumlahkan menjadi 18.600.000 rupiah. Dan untuk interest revenue-nya yaitu 1.500.000 rupiah, ini berasal dari penerimaan bunga yang kita dapat dari bank. Nah, jadi itu dia jurnal penyesuaiannya. Dan sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.